Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Film yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu film garapan terbaru di tahun 2023. Film ini berasal dari Brazil dan Italia, dan film ini juga tidak ada di sini. Kenapa demikian? Karena film ini terlalu banyak. Ya, kalian semua pasti bisa menebak dan pastinya film ini terlalu banyak apanya sehingga tidak bisa ada di sini. Seperti biasa, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang terpaksa harus membatalkan pernikahannya 1 hari sebelum menikah karena dia telah mengetahui ternyata calon suaminya itu sering sekali melakukan adu gabrut dengan wanita lain. Dan karunyanya lagi adalah wanita ini harus menelan pil pahit karena dia dikhianati dan dijebak oleh sahabatnya sendiri. Langsung saja kita bahas film. Di awal film kita diperlihatkan ada 2 orang manusia yang sedang melakukan balapan motor. Tak lama kemudian di antara mereka pun ada yang ragag atau yang jatuh, dan ternyata salah satu di antara mereka adalah seorang wanita. Dan ini dia orangnya. Dia bernama Barbara, panggil saja Baby. Sedangkan yang terjatuh itu adalah seorang laki-laki, dan ini dia benguknya, dia bernama Marco. Pada saat itu Baby atau Barbara pun membantu Marco dan menolongnya, lalu membawanya ke sebuah gudang yang saya kira si Marco akan diobati oleh si Barbara. Tetapi ternyata mereka berdua justru malah melakukan adu gabrut di sana. Itu semua benar-benar di luar nurul saya. Tak lama kemudian terlihat si Baby pun sedang molor dan dia terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba, dan ternyata semua kejadian tadi dia berbalap motor dengan Marco dan melakukan adu gabrut di sebuah gudang itu hanyalah mimpi. Dan faktanya adalah si Baby atau si Barbara ini tidak sama sekali mengenal Marco yang ada di dalam mimpinya itu. Setelah Baby terbangun dari tidurnya, dia pun langsung menelpon ayang embebnya yang tak lama kemudian tangkurak ayang embebnya pun langsung nongol. Ini dia orangnya, dia bernama Caio dan dia adalah calon suami dari Baby. Dan mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan. Pada saat itu Caio mengatakan kepada Baby bahwa dirinya harus menghadiri sebuah sidang untuk menjadi saksi dari rekan bisnisnya yang sedang terlilit kasus pencucian uang dan jual beli narkoba. Dan kebetulan perusahaan tersebut juga bekerja sama dengan perusahaannya Baby, yang secara tidak langsung Baby pun ada kemungkinan akan dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan tersebut. Tak lama kemudian Caio pun memberikan Baby sebuah hadiah dan langsung meminta Baby untuk menggunakan hadiah tersebut. Dan mereka pun lanjut melakukan, ya kalian tahu sendiri dan pasti bisa menebak mereka akan melakukan apa. Wanita dodol ini bernama Patty, tidak pakai kredit, dan dia adalah sahabat dekatnya Barbara, bahkan melebihi saudaranya sendiri. Dan di hari itu Patty sedang menemani Barbara untuk fitting baju pengantin. Pada hari itu Patty menanyakan dan meyakinkan kepada Baby apakah Baby sudah benar-benar yakin akan memilih Caio sebagai rekan hidupnya dan akan menikah dengannya. Karena jika seseorang sudah menikah, mereka akan terikat pada satu janji dan akan hidup selamanya bersama satu orang yang sama. Tetapi pada saat itu Baby mengatakan bahwa dirinya sudah yakin akan menikah dan hidup bersama dengan Caio. Di tengah-tengah fitting baju pengantin, Patty pun meminta izin kepada Baby untuk memasang sebuah aplikasi pengaman di handphonenya Baby, di mana aplikasi tersebut berguna untuk melacak di mana keberadaan Baby. Jadi dengan aplikasi itu Patty akan terus bisa memantau kemana perginya dan di mana Baby berada.
Kenapa tuh si Patty harus memasang aplikasi tersebut di handphonenya si Baby? Karena si Patty begitu mengkhawatirkan si Baby, dan dengan aplikasi tersebut si Patty akan selalu bisa memantau di mana Baby berada dan akan memastikan bahwa Baby dalam keadaan aman. Laki-laki culun ini bernama Diego. Dia adalah teman kerjanya Baby sekaligus sahabat dekatnya Baby juga. Dan ya levelnya setara lah sama si Patty kedekatannya dengan si Baby. Terlihat pada pagi itu Diego pun membawakan Baby kopi, tetapi pada saat itu Baby mengatakan kepada Diego bahwa dia sudah mengecek pengeluaran keuangan, termasuk pengeluaran keuangan bersama perusahaannya Kayo. Di mana Baby mengatakan kepada Diego bahwa sepertinya perusahaan mereka perlu mengajukan diri untuk bersaksi di persidangan tersebut karena mereka juga adalah rekan bisnisnya Kayo. Tetapi pada saat itu Diego mengatakan bahwa hal itu sangatlah membosankan, tetapi tangkurak si Baby tetap bersikeras ingin menjadi saksi di perusahaannya Kayo. Hingga pada akhirnya Diego pun mengiyakan untuk menjadi saksi di persidangan tersebut untuk perusahaannya Kayo. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang di sana terlihat Baby dan Diego pun datang terlebih dahulu ke tempat persidangan, yang tidak lama kemudian persidangan pun akan dimulai hingga pada akhirnya sang hakim pun nongol. Tetapi alangkah terkejutnya si Baby ketika melihat ternyata hakimnya adalah si Marco, laki-laki yang pernah berada di dalam mimpinya di awal scene tadi, yang balapan motor sama dia, kemudian ditolongin sama dia dan beradu gabrut sama dia di dalam gudang. Ternyata laki-laki dalam mimpinya itu sekarang ada di dunia nyata di hadapannya dan dia adalah seorang hakim. Tentu saja pada saat itu Baby pun malohok dan kaget serta luas melihat ternyata laki-laki di dalam mimpinya benar-benar ada di dunia nyata. Tetapi tiba-tiba dia pun dikagetkan dengan kedatangan Kayo ke persidangan tersebut hingga pada akhirnya sidang pun dimulai. Terlihat pada saat itu Kayo pun mulai bersaksi, disusul dengan Diego pun menjadi saksi, dan setelah itu persidangan pun dibubarkan. Tetapi setelah sidang bubar, tanpa disadari dan tanpa disengaja, ternyata tangkurak si Baby meninggalkan tasnya di dalam gedung tersebut. Setelah persidangan selesai, terlihat Kayo pun meminta izin kepada Baby untuk mabur, dan pada saat itu Diego menyadari bahwa mobil yang digunakan oleh Kayo adalah mobil yang baru, yang kemudian Diego pun menggoda Baby dengan mengatakan, "Cie, mobilnya baru nih." Tetapi pada saat itu Baby pun hanya nyengir saja. Pada saat itu Baby mengundang Diego untuk datang ke pesta lajangnya, yaitu pesta yang diadakan sebelum hari H menikah. Tetapi pada saat itu Diego menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya masih sangat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Singkat cerita, Baby pun menemui seseorang, yaitu temannya sendiri, untuk menjual motornya. Dan perlu kalian ketahui, ternyata si Baby ini adalah komunitas pemotor. Pada saat itu dia memutuskan untuk menjual motornya karena dia akan segera menikah dengan Kayo. Singkat cerita, peting pun poek lagi. Di sana terlihat pesta pun sudah dimulai, di mana Baby, Kayo beserta seluruh teman-temannya berkumpul di sana untuk merayakan pesta. Hingga pada akhirnya sampailah di puncak acara, di mana Baby mendapatkan hadiah kejutan dari penggemar rahasianya Baby. Dan pada saat itu Baby pun naik ke atas panggung untuk membuka kado tersebut. Tetapi alangkah terkejutnya Baby ketika dia melihat kado tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat seluruh bukti perselingkuhan Kayo, termasuk foto dan video saat Kayo sedang beradu gabrut bersama para wanita lain. Pada saat itu Patty merasa ada yang tidak beres dengan kado itu, hingga pada akhirnya dia pun menanyakan kepada Baby, "What happened? Aya naon Baby?" Tetapi pada saat itu Baby pun tidak menjawabnya, dia hanya turun kemudian mabur dari pesta tersebut.
Patty pun langsung melihat isi kado tersebut dan dia juga sama ikut reuas dan kaget melihat bukti perselingkuhan yang telah dilakukan oleh si Kaio. Hingga pada akhirnya dia pun pergi mengejar Baby dan tidak lama kemudian datanglah Diego. Jadi mereka bertiga ini adalah 3 sekawan. Jadi ya bestie gitulah, kemana-mana pasti pergi bertiga. Tak lama kemudian terlihat Baby pun keluar dari toilet dan mengatakan kepada Diego dan Patty bahwa dirinya ingin pergi ke suatu tempat. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun mengantarkan Baby dan ternyata tempat yang ingin didatangi oleh Baby adalah perusahaannya Kaio. Sesampainya di sana mereka pun langsung menemui resepsionis dan mengatakan bahwa Baby adalah tunangannya Kaio dan mereka berdua akan segera menikah. Dan maksud kedatangan mereka bertiga ke sana adalah untuk menaruh sebuah kado kecil untuk Kaio dan memberikan surprise kepada dirinya. Kemudian si resepsionis mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke kantor tersebut tanpa seizin dari Kaio. Boa noite, Júnior. Boa noite, Santiago. Buscar uma coisa que ele esqueceu. Infelizmente, sem autorização do seu Caio. Hingga pada akhirnya si Dodol pun atau si Patty mengeluarkan jurus andalannya, yaitu dengan merayu dan menggoda sang resepsionis, yang pada akhirnya si resepsionis pun luluh lantak dan dia pun mengizinkan mereka bertiga untuk masuk ke dalam kantornya Kaio. Jadi maksud kedatangan si Baby ke kantornya Kaio adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan siapa saja dia sudah diselingkuhi dan sudah berapa lama si Kaio berselingkuh dari dirinya. Karena ternyata Kaio sudah berpacaran dengan Baby selama 5 tahun. Baby dan Diego pun langsung meluncur menuju kantornya Kaio atau ruangannya Kaio, sedangkan si Dodol Patty bertugas untuk mengalihkan perhatiannya si resepsionis dengan cara menggodanya dan mengajak si resepsionis untuk beradu gabrut. Ayo wae, ini si Krabby Patty kelakuannya. Baby pun langsung kukuratak mencari seluruh bukti perselingkuhannya Kaio hingga pada akhirnya dia pun menemukan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa ternyata si Kaio sudah menyelingkuhinya selama 2 tahun dengan wanita yang bernama Nicole. Tetapi anehnya pada saat itu tangkurak si Diego bukannya membantu si Baby mencari bukti perselingkuhannya si Kaio, melainkan dia justru malah sibuk mengajak si Baby untuk mabur dari kantor itu. Karena si Baby sudah terlanjur greget sekali kepada si Kaio hingga pada akhirnya dia pun ngacak-ngacak kantornya si Kaio sampai pabulatak dan acak kadut. Tetapi lagi-lagi tangkurak si Diego pun melarang dan bahkan menghalang-halangi si Baby untuk mengacak kadutkan kantornya si Kaio. Hingga pada akhirnya si Baby pun mengambil laptopnya si Kaio, tetapi lagi-lagi tangkurak si Diego melarang Baby untuk mengambil laptop tersebut. Tetapi yang bagusnya adalah si Baby tidak nurut kepada si Diego, melainkan dia tetap menggondol laptop tersebut. Asli aing greget nempel si Diego lain mantuan gitu, malah nggak bagus gue malah hok nemprokin si Baby. Kayak noktrok gue ah. Gente, ó, ninguém me julgando, hein? Setelah Baby mengetahui bahwa dirinya sudah diselingkuhi dan dihianati oleh tangkurak si Kaio, dia pun lebih memilih untuk kalengit dari kehidupannya Kaio. Dan pada saat itu Baby pun terlihat sangat stres menghadapi masalahnya itu. Tapi ya itu manusiawi sih sebenarnya. Tá tudo bem, mas não tá. Não tá tudo bem. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat si Krabby Patty pun mendatangi kediamannya Baby dan di sana dia mengajak Baby untuk bangkit dan move on dari Kaio hingga pada akhirnya si Krabby Patty pun membawa Baby untuk mabur ke sebuah salon dan merombak seluruh penampilannya Baby.
Já chega, tá na hora de você reagir. Não, amiga, não tô pronta. Comigo. Baby yang sudah merombak penampilannya, terlihat pada hari itu dia pun sudah mulai bekerja dan dia langsung menemui Diego. Pada saat itu dia pun mengatakan kepada Diego bahwa dia ingin memutus kontrak kerja bersama Caio. Eu quero cair fora daqui hoje. E se eu fosse você? Misturar as coisas. Sei, Thiago, eu não queria. Tidak lama kemudian terlihat Baby pun mengangkat telepon dari seseorang dan ternyata orang tersebut adalah asisten pribadinya Marco yang memberitahukan bahwa berkas Baby tertinggal di gedung pengadilan dan saat ini berkas tersebut berada di tangan Marco. Tanpa banyak bacot, Baby pun langsung meluncur ke tempatnya Marco untuk mengambil berkasnya dan ketika mereka bertemu di sana terlihat antara Marco dan Baby pun mereka berdua sama-sama salah tingkah. Olá, eu vim buscar minha pasta. Bahkan yang tidak kalah membagongkannya adalah pada saat itu sempat-sempatnya tangkurak si Baby membayangkan mimpinya bersama Marco yang sedang beradu gabrut. Marco, aqui sua pasta. Setelah selesai dengan urusannya, Baby pun langsung keluar dan mabur dari tempatnya Marco. Dan ketika dia keluar dari gedung itu, alangkah terkejutnya ketika dia melihat ada sebuah motor dan ternyata motor tersebut adalah milik Marco. Dan di sanalah Baby mengetahui bahwa ternyata Marco adalah bagian dari sebuah klub motor. Saat Baby sedang fokus-fokusnya memperhatikan motornya Marco, tiba-tiba datanglah tangkurak si Caio dan pada saat itu Caio mengatakan bahwa mereka berdua harus membicarakan sesuatu. Tetapi pada saat itu tentu saja tangkurak si Baby pun menolak Caio. Fazendo aqui? Preciso muito falar com você. Você tá me seguindo? Eu que falar com você. É simples. Te peço só uma chance pra eu poder. Tetapi tak lama kemudian datanglah Marco untuk melerai keributan di antara mereka hingga pada akhirnya Baby pun dibawa ke sebuah kafe oleh Marco. Tetapi sesampainya di kafe tersebut, Marco dan Baby pun bertemu dengan seorang wanita yang terus memperhatikan mereka dengan sinis. Dan anehnya pada saat itu Marco pun terlihat sangat cemas dan ketakutan. Atual stalker. Eu até. Conhece essa mulher? Me dá minuto. Sampai di sini banyak sekali kejanggalan dan pertanyaan. Sebenarnya kenapa tangkurak si Kredi Patty ingin dan ngotot sekali memasang aplikasi keamanan dan pelacak di handphonenya si Baby? Lalu kenapa juga si Diego saat diminta untuk datang ke party dia menolak, tetapi justru pada malam party dia malah berada di sana? Dan siapakah orang dan pengagum rahasia yang telah mengirimkan paket yang berisi bukti perselingkuhannya Caio kepada Baby? Dan siapakah wanita yang ditemui oleh Marco dan Baby di kafe tersebut?